Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Setelah semalam aku baru aja tiba di Kota Padang dari Jakarta. Kemarin naik bus Gumarang Jaya. Satu malam aja di Padang dan aku langsung melanjutkan perjalanan kembali. Hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Padang menuju ke Bengkulu naik bus Siliwangi Antar Nusa. Jadi kenapa aku akhirnya memutuskan untuk naik bus Sun dari Padang menuju ke Bengkulu? Jadi ceritanya adalah aku iseng-iseng nih. Tadinya kan aku mikir mau langsung balik ke Jakarta naik bus Padang Jakarta gitu ya. Cuman aku iseng-iseng buka Traveloka, ternyata masih ada satu kursi di depan yang kosong. Tanpa pikir panjang aku langsung beli di nomor 3 itu dengan harga Rp270.000 dari Padang menuju ke Bengkulu. Dan saat ini aku berada di penginapan, ini kayak homestay atau guest house gitu ya. Ini namanya Hometel Menza Platinum. Ini aku dapat rekomendasi dari temen yang dekat sama poolnya NPM. Jadi NPM dan juga Sun Siliwangi Antar Nusa itu kalau yang di Padang itu barengan. Jadi nanti kita juga berangkatnya dari poolnya NPM di sebelahnya Hotel Pangeran. Jadi kita lanjut lagi kalau sudah berada di tempat keberangkatannya. By the way, ini hometelnya enak. Dia kayak, menurutku sih kayak kos-kosan gitu ya. Bagus banget. Terus juga dia full karpet sampai ke dalam kamarnya. Dari lobby sampai ke dalam kamar itu full karpet seperti ini. Harganya sih lumayan ya, sekitar 280 ribuan, hampir 300 ribu. Tapi ini oke banget. TV-nya sudah Android TV. Terus juga kasurnya enak, selimutnya enak, semuanya wangi, dapat sarapan juga, ketupat sayur, jadi luar biasa. Memang kalau dapat rekomendasi dari teman nggak pernah mengecewakan lah. Oke, jadi kita lanjut lagi kalau sudah berada di tempat keberangkatannya. Oke teman-teman, sekarang jam 11 lewat 15 menit. Ini sudah masuk bus yang akan kita naiki dari Padang menuju ke Bengkulu. Dan teman-teman bisa lihat penumpangnya banyak banget. Wow, luar biasa sih emang. Ya inilah bus premium satu-satunya di jalurnya Padang ke Bengkulu. Nggak nanggung-nanggung, memakai sasis Scania terbaru K450. Bodinya juga bodi terbaru Adiputro Jetbus 5 SHD. Dan ini kedua kalinya aku ke kantornya NPM di Padang. Jadi untuk Sun juga, untuk pick up point di Padang sama di kantornya NPM juga. Luar biasa sekali. Dan kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya itu via Traveloka. Tapi buat teman-teman yang mau pesan tiket Sun, bisa juga melalui aplikasinya Sun, Bazit. Di website juga ada, di Redbus ada, di Traveloka ada. Bisa juga langsung ke sini, ke kantor Sun di Bengkulu ini. Dan sekarang penumpangnya sudah
ada yang naik ke dalam bus. Kita puterin dulu ya unitnya ya. Kita lihat dulu unitnya seperti apa nih sambil hujan-hujanan. Jadi di Padang ini pagi-pagi aja udah hujan. Unitnya bagus sekali. Ya seperti biasa ya, unitnya Sun itu emang bagus. Kinclong-kinclong banget. Ini dia agak kotor karena hujan aja. Ini kalau nggak hujan ini sih kinclong sekali. Lihat itu bagasinya luas banget. Sudah space frame tentunya. Dan seperti biasa Sun ya, liverynya nih ada pohonnya di sebelah sini. Terus juga velgnya dia sudah memakai velg aluminium. Sasisnya seperti tadi aku bilang memakai Scania K450 CB yang terbaru. Bisa dipastikan perjalanan kita bersama bus ini akan sangat nyaman sekali. Pertama kalinya juga mencoba naik bus Sun dari Padang ke Bengkulu. Ternyata penumpangnya banyak banget. Sekarang jam 11:21 menit. Ini mesinnya sudah dinyalakan. Mau dengerin nggak suara mesinnya? Ini dia. Enak sekali. Suaranya seperti musik di telinga saya ya. By the way, bus yang akan kita naiki ini kapasitas penumpangnya itu ada 50 penumpang. Jadi banyak sekali penumpangnya dan aku yakin hari ini penumpangnya full karena kemarin pas aku pesan tiket itu kursinya udah pada penuh di bagian depan sampai tengah. Nggak tahu kenapa aku hoki banget dapat kursi nomor 3. Cuma satu tuh yang kosong di bagian depan yaitu kursi nomor 3. Dan ini akan menjadi perjalanan yang sangat luar biasa karena kita duduk depan terus juga single glass dan kita akan melewati Sitinjau Lawik pas nanjak. Jadi kalau Sitinjau Lawik itu dari Padang itu nanjak. Dan rutenya nanti ini akan via Lubuk Linggau, Curup, Kepahyang dan akan mengakhiri perjalanannya di kota Bengkulu. Oke, ya sekarang kita masuk ke dalam. Mari kita lihat bagian interiornya. Ketika kita mau masuk ke dalam, kita langsung disambut dengan karpet berwarna merah seperti ini. Jadi kebersihan interiornya terjaga banget. Terus ketika masuk kita juga langsung melihat dashboard yang ini ada 2 warna. Keren banget dashboardnya dikasih kayak lapis kulit dari MBTech gitu ya. Keren banget dan itu pasti soft touch, enak dipegangnya. Dan sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor 3, jadi paling depan. Dan ini aku langsung berhadapan dengan pembatas seperti ini. Bisa buat naruh barang juga tuh di atasnya. Ini pemandangan kita ke depan ya. Kita lihat bagian bawahnya dulu deh. Ini dashboardnya Scania K450. Aduh, cakep banget ya. Kilometernya tertulis baru 86.632 kilometer. Wow, masih di bawah 100.000 kilometer. Masih enak banget ini pasti busnya. Terus juga Scania K450 ini dia dashboardnya udah satu paket seperti ini. Dan dia enak banget, driver oriented. Terus di setirnya juga banyak pencetan-pencetan. Happy banget sih jadi drivernya ini. Kemudian di sebelah sini kita akan melihat panel AC-nya yang dia cakep banget tampilannya. Ini menggunakan AC dari Songse. Jadi seperti ini untuk tampilan panelnya. Dan wow, ini view ke depannya enak sekali sih. Wow, the best lah ini view-nya. Terus juga di sini kita ada banyak melihat kamera CCTV. Ya, jadi di bus ini ada banyak sekali kamera CCTV yang akan mengawasi kita sepanjang perjalanan. Kemudian di bagian atasnya ini ada TV-nya juga. Semoga TV-nya sepanjang perjalanan tidak dibuka ya. Untuk kursinya seperti ini teman-teman. Kursinya ini menggunakan kursi buatan AMG dan ini ada selimutnya, juga ada bantalnya. Terus juga di sebelah sini ada armrestnya. Armrestnya juga mewah ya. Dia ada wood panelnya seperti ini. Bisa dinaikkan ketika kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Kalau kita lihat ke bagian atas, ini ada kompartemen penyimpanan untuk naruh barang-barang kita yang kecil-kecil gitu ya. Terus juga ada tutupnya. Tutupnya juga dilapis lagi dengan kulit berwarna merah. Kemudian kalau teman-teman butuh ngecharge handphone, di sini bisa ngecharge ya. Ada 2 buah USB slot di atas kepala kita di samping lubang AC-nya. Kemudian juga di sini ada nomor telepon untuk pengaduan, ada nomor WhatsApp-nya, bisa juga email atau ke alamat yang tertera di sana. Dan sekarang ini sudah jam 11:29 menit. Masih lama sih kita diberangkatin ya. Masih 15 menit lagi. Dan ini aku baru merhatiin ternyata di kaca depannya juga ada dashcam-nya nih teman-teman. Wah, ini berguna sekali sih dashcam kayak gini. Jadi kalau amit-amit kenapa-napa, kita ada barang bukti yang autentik.
Jam 11 lewat 38 menit, lebih cepat 7 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 11 lewat 45. Ini kita sudah mulai diberangkatkan dari kantornya NPM di Padang, di Jalan Insinyur Juanda. Perjalanan dari Padang menuju ke Bengkulu, kalau kita lihat di estimasi waktu di Traveloka, itu memakan waktu kurang lebih 17 jam perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 720 km, dan kita akan melewati Muara Bungo, Bangko, Lubuk Linggau, Curug Kepahyang, dan akan mengakhiri perjalanan di kota Bengkulu. Dari tempat kita berangkat tadi ada lampu merah, belok kiri. Nah ini sekarang kita berada di Jalan Jaksa R. Suprapto. Ini kalau aku lihat-lihat kok jalanannya kayak di Menteng, Jakarta ya. Terus di depan kita itu adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Ya, seperti biasa di Sumatera ya, di mana ada SPBU, pasti di situ ada kemacetan, bahkan sampai ke dalam kota sekalipun nih. Ini di depan itu ada bus mau masuk ke SPBU, tapi karena SPBU-nya di dalamnya sepertinya udah penuh, jadi badan busnya itu dia ke jalan. Makanya ini jalanannya ikutan macet. Dan yang sebelah kiri ini ada truk sama mobil-mobil ini di depannya, itu juga lagi antri solar teman-teman. Jadi di Sumatera itu pemandangan yang sangat wajar, antri BBM sampai seperti ini. Wih, ternyata kita dapat air mineral juga. Ini air mineralnya juga di branding PO Sun ya. Keren sekali. Jadi ini sudah termasuk dengan harga tiket 270.000. Sekarang kita berada di simpang bypass Kuranji. Ini kalau ke kanan jalur kita nanti, kalau ke kiri itu bisa ke arah bandara, bisa ke arah Bukit Tinggi, bisa ke arah Lembah Anai. Jadi itu belok kiri. Aku juga pernah tuh ke sana ya, lewat sana maksudnya, waktu naik bus Pangeran. Nah ini kita belok kanan, ini namanya Jalan Bypass Kota Padang. Ya, ini kita belok kanan teman-teman, dan di sepanjang jalan bypass ini yang kita lewati itu ada banyak sekali kantor-kantor perwakilan dan juga agen-agen dari PO Bus. Apa ya yang aku bisa sebut? Epastar, Sempatistar, Putra Pelangi, ALS, apalagi ya? MPM, Palala, Gumarang Jaya, apalagi yang belum aku sebut. Ya teman-teman bisa tolong ditulis di kolom komentar di bawah lah. Nah ini kita ketemu dengan Epastar dan juga Putra Pelangi. Terus juga ALS nanti ada di sebelah kanan kalau aku nggak salah. Sempatistar ada di sebelah kiri, Palala sebelah kiri, Gumarang Jaya sebelah kiri. Terus banyak lah di sepanjang jalan ini. Yowanda Prima, apalagi ya, banyak pokoknya. Sampai nggak hafal aku. Nah, ini kita di depan lampu merah ini kita belok kiri. Sebenarnya kalau lurus itu masih jalan bypass juga, dan kalau lurus ke sana itu kita akan menemukan banyak pantai yang bagus. Bisa juga ke Bengkulu lewat lurus ini via Muko-Muko. Tapi aku nggak tahu ya, adakah bus atau travel yang Padang Bengkulu via Muko-Muko? Kalau ada kayaknya aku tertarik untuk mencobanya tuh. Soalnya itu seru. Sepertinya sih jalanannya mirip-mirip dengan jalanannya dari Bengkulu ke arah Lampung via pesisir barat itu ya. Seru, di sebelah kanannya pantai. Oke, sekarang kita coba ke toiletnya. Jadi toiletnya ini berada di tengah-tengah bus. Di pintu tengahnya gini, sampingnya pintu tengah maksudnya. Kita buka aja toiletnya, bukanya keluar kayak gini, dan seperti inilah untuk toiletnya. Dan toilet ini hanya dapat digunakan pada saat bus berjalan. Terus ini tinggi banget toiletnya, dengan tinggiku 175, ini masih bisa ke atas lagi. Masih ada lubang AC-nya juga, dan ada lampu yang kita bisa setting posisinya mau ke mana arah cahayanya. Terus di sini ada tempat tisu, ada pengharum ruangannya. Terus di sini untuk klosetnya teman-teman. Bagus, bersih sekali toiletnya.
Oh itu. Iya, kiri. Lagi ada, tak. Lebur. Sana dah, auto bagian dah. Aja terus. Dari mangkok. Dah. Kurang lebih 20 menit dari belokan lampu merah tadi, ini kita sudah memasuki tanjakan-tanjakan terus nih teman-teman, dan mendekati Panorama 1 Sitinjau Lawik. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Sitinjau Lawik, jadi Sitinjau Lawik ini dia posisinya dari Padang itu tanjakan, tapi kalau dari arah Solok itu turunan atau sebaliknya aja sih. Jadi kadang aku dulu ngiranya juga ke Padang itu yang tanjakan, tapi ternyata ke Padang itu yang turunan. Dari Padang barulah tanjakan. Alah, bang. Kopi loh. Wah, mendekati Panorama 1 Sitinjau Lawik ini malah turun hujan tiba-tiba. Kemarin pas aku perjalanan ke sini juga dari arah Solok ke Padang ya, itu sama hujan seperti ini, bahkan lebih besar lagi hujannya. Ini kalau dari bawah udah hujan seperti ini, biasanya di atas bakal berkabut nih, karena kemarin juga seperti itu teman-teman. Aduh, ini agak lumayan juga nih ya, berkabut di jalanan berkelok-kelok seperti ini. Dan ini kita sudah mau dekat dengan Panorama 1 Sitinjau Lawik. Jadi Panorama 1 itu yang kalau teman-teman nonton video Sitinjau Lawik yang ada tikungan tajam terus nanjak dan tikungannya patah banget lah. Ya itulah namanya Panorama 1 Sitinjau Lawik. Kalau teman-teman search di Google Maps mungkin bisa ketik Panorama 1 Sitinjau Lawik atau Sitinjau Lawik Entertainment. Nah, ini dia, kita sampai di tempatnya. Belokan tajam Panorama 1. Wah.
Sekarang kita berada di Panorama 2 Sitinjau Lawik. Jadi di sini ada banyak sekali truk-truk yang berhenti. Aku nggak tahu ya, ini truk-truk berhenti karena apa. Tapi yang aku tahu adalah ketika truk besar nanjak ataupun turun di tempat yang se-ekstrim ini, mereka harus mengistirahatkan mesinnya supaya tidak overheat. Dan kalau turunan, mereka harus mengistirahatkan remnya supaya tidak panas. Jadi kalau rem panas itu berpotensi mengakibatkan rem blong ya. Jadi harus diistirahatkan dulu atau didinginkan dulu. Dan ini kita nanjak terus teman-teman. Tidak habis-habis tanjakannya ya dari tadi. Terus juga di Sitinjau Lawik ini ada beberapa spot yang rawan longsor seperti yang kita lihat sekarang. Jadi benar-benar Sitinjau Lawik ini jalanan yang ekstrim sekali. Selain dia berkelok-kelok, nanjak turun, dan ada longsornya juga. Ditambah lagi ini di kirinya itu mepet banget. Aduh, 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 aduh. Dan ditambah lagi ini kita lagi hujan deras sekali ya. Nanti sebentar lagi akan turun kabut juga nih. Ini udah mulai kelihatan kabutnya tuh ya. Tuh udah mulai turun kabutnya. Akhirnya kita sudah melewati daerah Sitinjau Lawik dan ini aku beli tahu karena lapar. Ini harganya Rp2.000. Ini kebetulan ada abang-abang atau udah yang jualan tahu nih ya. Tuh pas banget nih. Jadi menganjal lapar sampai nanti kita ke rumah makan. Nanti makannya tuh di rumah makan Umega di Gunung Medan. Ya, seperti biasa, di mana ada SPBU, di situ ada antrian yang panjang sekali dan ini kita lihat antrian yang panjang di sebelah kiri ya. Ini ada truk, ada L300, pokoknya didominasi dengan kendaraan yang mengisi solar gitu kalau di Sumatera tuh. Ya, begitulah pemandangan yang sangat-sangat wajar kalau di Sumatera seperti ini. Di mana ada SPBU, di situ ada kemacetan. Apalagi di jalanan lintas seperti ini ya, akan lebih parah macetnya. Kita melewati satu spot yang mana ini aku seneng banget sih di tempat ini karena jalanannya tuh kayak ngebelah bukit gitu loh. Ini di daerah Lubuk Salasih. Ya sekitar 20 menitan dari jalanan Sitinjau Lawik itu. Pokoknya tanda-tandanya kita udah keluar dari daerah Sitinjau Lawik adalah ini jalanannya berubah jadi aspal. Kalau di daerah Sitinjau Lawik itu jalannya cor-coran gitu. Nah ini teman-teman setuju nggak? Ini tempat bagus banget asli. Ini kalau dilihat di kamera mungkin nggak terlalu bagus, tapi kalau lihat langsung ini bagus banget tempatnya. Apalagi kalau ini ada kabut-kabut seperti tadi ya. Waduh, keren banget sih ini. Kita sudah memasuki kota Solok dan tadi aku dengar katanya kita nggak masuk ke terminal Bareh Solok karena penumpangnya nunggu di dealer Suzuki apa gitu. Jadi tidak masuk ke dalam terminal. Dan kalau aku ngelihat kota Solok ini, aku keinget sama Toraja teman-teman. Vibes-nya tuh Toraja sama Solok itu mirip-mirip.
Jadi kita baru aja melewati Terminal Bareh Solok. Ini adalah lampu merah, belok kanan, dan seperti biasa di sini langsung disambut dengan SPBU yang kemacetannya sampai sini. Ini kanan-kanan ini mobil nunggu antrian BBM teman-teman. Nah ini lebih parah lagi nih, dia antriannya sampai muterin SPBU. Ini persis di Jambi nih. Aku pernah waktu itu ke Jambi mau ke Medan naik Simpati Star, itu kita antri solar sampai lebih dari 3 jam dan persis kayak gitu tuh. Ini di sebelah kanan ada truk-truk juga, ini antri BBM semua nih. Nih yang truk berhenti di sebelah kanan. Dan setelah melewati SPBU tadi, kita langsung ada Gapura gitu. Gapura Selamat Jalan dari Kota Solok. Kota Beras Serambi Madinah. Wih, keren sekali. Ada numpang memang. Itu bang memang Tembaknya lagi. bangkit jauh untuk kita. Hari yang mana itu tak jauh kan. Iya. Malam hari. Bang memang ada. Uang kita isi minyak Allah sana. Isi minyak ni bang, kau you nampak lah bedanya. Kena. Auto ni tak pakai kena tu. Karena perut sudah mulai lapar, iseng-iseng lah aku buka Maps. Dan iya, aku baru ingat kalau kemarin tuh kita ada kena macet di Terminal Kiliranjau sampai ke Darmasraya, itu udah masuk Darmasraya dan ternyata masih. Dan ini kita malah dialihin lewat jalan lain. Itu saking parahnya berarti ini kemacetan di Kiliranjau ini nih. Karena memang dia panjang banget sih macetnya. Dan ini masih 3 jam lagi ke rumah makan Umega. Oke, kita tahan dulu laparnya. Keraju sebenarnya. Dapur orang di dalam. Sri nama Ya, di sini anak sekolah. Wih, ternyata di sini juga ada bus-bus sekecil ini ya. Kalau lihat bus kayak gitu, aku jadi ingat bus-bus yang ada di Tegal Pemalang itu loh. Ukurannya segituan juga. Akhirnya kita ada melihat bus yang dari arah Jakarta. Ini Mior dengan nickname Senopati. Jam segini baru sampai si Junjung. Wah, ini telat banget sih. Biasanya Mior itu sampai di Terminal Bareh Solok itu sekitar jam 2-an. Sekarang sudah mau jam 3 ini ya. Sekarang jam 14.51 baru sampai si Junjung. Wah, itu saking parahnya macetnya di Kiliranjau tuh. 10 menit di belakang Mior, ini dari jauh terlihat Palala. Wih, aduh, dia lagi nyusul kendaraan nih. Jadi bus kita mepet-mepet kiri dulu nih, biar dia jalan. Soalnya dia tanjakan. Tidak jauh di belakang Palala yang tadi, ini terlihat Palala lagi. Tuh. Ya ampun, ada truk guling ternyata. Ini kok bisa dia lagi arah sebaliknya terus guling ya? Ngantuk nih kayaknya dia, microslip kayaknya nih. Soalnya kalau nanjak mungkin dia nggak kuat, tapi ini posisinya dia nurun loh. Aku nggak tahu ya kemarin pas lewat sini udah ada apa belum, karena kemarin nggak merhatiin deh. Kongkang, ada kongkang. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi.
Ini dia, kita tiba di Terminal Kiliranjau. Ini dia terminalnya di sebelah kiri dan kita mulai dengan kemacetan. Tuh udah kelihatan kemacetannya di depannya. Jadi macetnya ini dia karena buka tutup jalan. Itu karena ada perbaikan jalan. Jadi yang bisa dilewati hanya satu lajur saja. By the way, ini kalau ke kiri bisa ke arah Pekanbaru ya teman-teman. Bus ALS 388 lewat situ dari Malang ke Medan. Nah, jadi ini kita langsung aja ikut kemacetannya dan di situ ada ANS, ada Gumarang Jaya, yang mana dia harusnya udah nggak di sini. Berarti kebayang kan betapa lamanya ini buka tutupnya. Ya karena ini sudah pasti lama, jadinya aku turun dulu jajan, beli es teh manis. Penumpang-penumpang yang lain juga pada ngerokok. Lihat nih ya, tuh. Ini macetnya buka tutupnya, katanya normalnya itu setengah jam sekali buka tutupnya. Bisa ada yang kenal. Wih, ini konvoy ada 5 unit NPM. Ini buka tutupnya kalau malam kata drivernya itu sampai 2 jam sekali loh teman-teman. Jadi bisa dibayangkan betapa macetnya di sini kalau sudah terjadi buka tutup seperti ini. Dan ini baru aja ditutup di jalur kita. Jadi mungkin bisa 1,5 jam kita di sini. Setengah jam lebih mungkin. Iya teman-teman, perjalanan kita masih panjang, tapi karena durasinya sudah lebih dari 30 menit, maka kita akan lanjutkan perjalanan kita bersama bus Siliwangi Antar Nusa dari Padang menuju ke Bengkulu di video part selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Dan buat yang belum beli merchandise Mas Arkan di Akan Satu Official Store, silahkan dibeli dulu supaya membantu Mas Arkan bisa berpetualang lebih jauh lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di part selanjutnya. Bye-bye.